Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Alam Saputra dengan NIM 203119101, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI 1, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan 5 soal beserta jawabannya yang diberikan untuk memenuhi tugas MIT pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Saya akan mempresentasikan satu persatu dari kelima soal tersebut, yaitu yang pertama, 1. Kemukakan dua pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Dari dua pendapat ahli tersebut, pilihlah salah satu yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Baik. Yang pertama, menurut pendapat Henry Fayol, ada 5 fungsi manajemen, yaitu yang pertama, planning, kedua, organizing, ketiga, commanding, keempat, coordinating, kelima, controlling. Menurut pendapat kedua, menurut George Erteri, ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, planning, yang kedua, organizing, yang ketiga, actuating, yang keempat, controlling. Dari kedua pendapat ahli di atas, saya memilih pendapat dari George Erteri. Mengapa saya memilih pendapat dari George Erteri? Karena sesuai dengan kita kenal sekarang, bahwa fungsi manajemen itu ada 4, yang biasa disingkat dengan POAT, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan pada dasarnya, fungsi manajemen yang kita kenal sekarang itu ada 4, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Di mana fungsi manajemen menurut George Erteri sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan. Mungkin itu alasan saya mengapa saya memilih fungsi manajemen menurut George Erteri. Terima kasih. Baik, kita melangkah ke soal berikutnya, yaitu nomor 2, kemukakan apa yang dimaksud dengan perencanaan dan mengapa setiap kegiatan, lembaga, atau perusahaan itu perlu membuat perencanaan. Baik, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebenarnya perencanaan. Jadi, perencanaan merupakan proses awal bagi sistem manajemen untuk mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini disebabkan karena perencanaan merupakan proses menentukan rancangan tindakan bagaimana organisasi, lembaga, atau perusahaan itu membangun aturan-aturan prosedur demi tercapainya tujuan dan melupakan kemungkinan-kemungkinan akan terjadi dalam pelaksanaan perencanaan. Selanjutnya, mengapa suatu kegiatan atau lembaga atau perusahaan perlu membuat perencanaan? Nah, alasan perlunya membuat perencanaan yaitu 1. Tujuan menjadi terarah dan jelas. Kedua, semua bagian yang ada dalam organisasi maupun lembaga maupun perusahaan akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama dan mengidentifikasikan berbagai hambatan dan peluang. Ketiga, membantu pekerja menjadi lebih efisien dan efektif. 4. Perencanaan sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas pengawasan. 5. Perencanaan juga membantu untuk mengurangi risiko ketidakpastian. Baik, kita melangkah ke pertanyaan ketiga, yaitu kemukakan alasan utama dibutuhkan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jawabannya, alasan utama manajemen itu dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan perusahaan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, ada 4 tujuan manajemen dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan
bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Kedua, tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Nomor 3, tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun perusahaan. Keempat, tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi maupun perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan nomor 4, yaitu siapa saja yang membutuhkan manajemen? Kemukakan pendapat Anda. Baik, manajemen dibutuhkan oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya kelompok, organisasi, individu, dan lain sebagainya. Bukan hanya orang yang bekerja di kantoran atau semacamnya yang membutuhkan manajemen. Office boy pun membutuhkan manajemen dalam pekerjaannya. Jadi bagaimana dia menyelesaikan? Dia berpikir dulu memanajemen waktunya agar tugasnya selesai tepat waktu. Seperti mahasiswa dan pelajar, juga mereka harus memanajemen waktunya agar tugas-tugas mereka selesai tepat waktu. Tanpa memanajemen semuanya sungguh berantakan. Terus, mengapa manajemen dibutuhkan? Jawabannya karena manajemen digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan diartikan dengan tujuan yang efisien dan efektif, di mana efisien tidak membuang banyak waktu dan efektif tepat sasaran. Jadi, tanpa manajemen, kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan dengan baik. Mungkin itu saja pendapat saya yang mengenai membutuhkan manajemen. Terima kasih. Selanjutnya kita melangkah ke soal terakhir, yaitu soal kasus, yaitu mengambil pendapat kita jika kita sebagai kepala sekolah. Soal kasusnya itu seperti ini di gambar. Oke. Baik, jika saya sebagai kepala sekolah, saya tidak akan mengganti kurikulum yang ada karena setiap kurikulum sudah ada juknisnya sendiri, sehingga kita yang akan kesulitan sendiri jika tidak mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan. Jadi, kita evaluasi saja faktor lain selain dari faktor kurikulum agar bisa dilakukan perbaikan-perbaikan seperti 1. Kualitas staf lebih ditingkatkan. 2. Kualitas sarana dan prasarana kelas atau sekolah dikondisifkan agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. 3. Metode pembelajaran disesuaikan dengan kondisi psikologis atau kemampuan siswa agar siswa dapat mencerna pelajaran dengan baik. Jadi, tidak selamanya dalam sebuah pembelajaran kurikulum yang bermasalah. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa kita tidak perlu mengganti kurikulum. Kita hanya meningkatkan beberapa perbaikan-perbaikan yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih. Itulah tadi 5 soal dan jawaban yang sempat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.